Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya dilahirkan dari keluarga Katolik dan saya ada 4 bersaudara, semuanya laki-laki dan saya perempuan. Saya sekolah pendidikan sampai SMK. Setelah itu saya bekerja. Ya, ini saya langsung kesaksian. Setelah bekerja itu saya beberapa tahun saya bekerja sampai saya bekerja 94 sampai 97. Dan tahun 1997 itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Setelah saya resign, saya memutuskan untuk menyanyi kafe to kafe. Jadi ya dunia kegelapan lah saya menyanyi di dunia malam. Ahli profesi ya Bu? Iya betul. Betul. Oh, jadi jadi ini ya, jadi kerja jadi penyanyi ya? Iya. Iya. Nyanyinya di mana Bu? Waktu itu di kafe-kafe ya? Di kafe Pak. Oh ya, oke Bu. Terus gimana Bu kelanjutannya? Akhirnya waktu itu saya masih menyanyi gitu, terus ada tempat di dekat rumah saya itu ada tempat latihan band. Jadi saya latihan ke situ. Terus akhirnya saya bertemu dengan yaitu calon suami saya yang pertama, berbeda agama. Itu tahun 97 ya, 95-97 itu saya bertemu lah. Dia memutuskan menikah tahun 98. Itu saya akhirnya mualaf, saya pikir ya udah nggak apa-apa deh. Dia orang baik, orang Jawa juga. Itu keputusan saya. Terus saya pikir gini, nggak apa-apa lah. Agama tuh di mana aja semuanya sama. Agama apapun sama, karena membawa orang-orang kepada kebenaran. Itu penilaian saya, itu ukuran saya waktu saya masih hidup, waktu sebelum mengenal Tuhan ya. Dan akhirnya saya menikah, saya mualaf. 99 saya punya anak. Berjalannya waktu, saya akhirnya tahun 2000 itu saya memutuskan untuk berpisah. Alasannya kenapa? Saya bilang saya mau kembali lagi ke agama semula, tapi nggak ada dasarnya. Ke agama semula itu, jadi saya karena waktu dulu tuh masih pengen bebas, mungkinnya masih labil, masih pengen kesana kemari gitu. Karena mungkin waktu merasakan waktu menikah itu saya nggak bisa terbatas ya, maksudnya nggak bisa kesana kemari gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah di KUA ya Pak ya. Jadi waktu itu saya punya anak umur 2 tahun, saya tinggalin. Jadi saya nggak dapat hak asuh anak karena mereka di KUA. Jadi alasannya hakim nggak boleh saya bawa anak karena saya kafir. Anak nggak boleh ikut kafir, jadi anak harus tetap diasuh oleh neneknya yang muslim atau orang bapaknya gitu. Setelah saya berpisah ya, Punya anak berapa Bu waktu itu? Satu Pak. Satu ya? Satu Pak, pernikahan saya 2 tahun. Pernikahan saya hampir 3 tahun dan anak saya berumur 2 tahun ya. Jadi anak ini hamil sama suami? Iya, jadi saya nggak dapat hak asuh anak. Padahal seharusnya di bawah 12 tahun itu anak harusnya sama ibu. Iya, betul. Ya. Dengan alasan ibu kafir. Iya, kafir. Oh, itu pengadilan ini, hakim yang memutuskan pengadilan agama. Iya, pengadilan agama KUA. Oh, iya ya. Ya kita bisa paham lah dengan mereka punya ini.
Ya nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu semangat aja. Terus bagaimana Bu kelanjutannya? Tapi kan itu Pak, saya belum pernah mengenal firman ya. Yang ternyata kan ada firmannya, firmannya itu yang berhasil meninggalkan ayahnya, ibunya, anaknya, kayak gitu kan. Ya. Itu belum mengenal firman. Jadi saya meninggalkan itu ya emang, oh nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa ketemu sama saya gitu. Dan berjalan waktu itu saya nggak ada dasarnya Pak. Saya balik lagi ke agama semula, saya nggak ada dasarnya. Jadi saya mau kembali ke Yesus enggak. Jadi saya cuma kembali ke agama semula aja gitu, nggak ada dasarnya. Maksudnya aduh saya ninggalin Yesus enggak. Jadi berjalan, saya sempat tanya gitu di perjalanan itu ya, saya dalam pencarian saya bilang gini, Tuhan ada nggak sih? Tuhan Yesus itu siapa? Kebenaran itu apa? Yang seperti apa kebenaran? Selama ini saya selalu membenarkan diri. Jadi kebenaran yang dunia ini, maksudnya kok kebenaran itu, kebenaran yang saya terima itu kok saya jatuh bangun dosa, balik dosa, bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi, gitu aja. Itu di dunia malam ini ya bermacam-macam deh Pak. Saya kedekatan banyak, kedekatan dosa-dosa itu banyak ya. Jadi saya bertobat, minta ampun, besoknya dosa lagi, nangis. Tapi saya selalu begitu, saya selalu bertanya, Tuhan, kok saya begini sih? Kok saya begini sih kok? Apa kamu dosa? Balik lagi, gitu. Nggak selesai urusannya. Sampai saya pernah doa di gereja. Itu kalau di gereja, apalagi kan di belakang. Jadi kita berlutut, di gereja itu ada tempat berlutut, bantalan tempat berlutut itu. Saya selalu di patung Gunung itu banyak orang berdoa. Jadi saya pengen berdoa ke sana, tapi selalu penuh ya. Selalu penuh, setiap saya nengok, selalu penuh. Jadi saya, udahlah. Itu saya lagi galau, lagi doa, lagi nangis gitu ya. Udahlah Tuhan, saya bilang, saya nggak harus menghadap patung Bunda Maria, Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di mana aja. Jadi saya berlutut ke depan altar kemanapun Tuhan ada. Dan berjalannya waktu itu saya masih nyanyi pakai kasih ya bebas gitu dah. Nah pada saat tahun 2006 saya bertemu dengan seorang yang sekarang sudah menjadi suami saya. Itu pemain band. Jadi waktu itu saya ketemu, saya bilang gini, mau serius atau mau pacaran? Saya bilang, saya tegas, kalau mau pacaran mohon maaf, kita berhenti aja sampai sini. Tapi saya mau punya suami, saya bilang gitu. Akhirnya sepakat. Waktu itu calon suami saya itu sepakat, ya udah saya juga mau nikah. Dengan keadaan dia main band dan saya nyanyi. Akhirnya saya menikah Pak, tahun 2006 saya menikah ya dengan suami saya, pemain band, dia pemain gitar ya. Dan di kafe juga. Sebelumnya saya udah pernah sering ketemu ya, tapi ya udah kenal lama sih, tapi baru ketemunya ya baru-baru itu. Jadi saya 5 tahun pisah dari suami saya, 5 tahun saya baru menikah lagi gitu. Dan itu saya masih dalam pencarian Tuhan ya, maksudnya saya masih rutinitas, masih terbatas ya gereja agama saya lama lah gitu. Waktu saya menikah tahun 2006 itu saya langsung aja menikah. Suami saya GPDI, saya Katolik. Jadi kita menikah secara Kristen ya Pak. Jadi diberkati, kakak suami saya itu pendeta. Kakak suami saya pendeta. Jadi kita tuh ya diarahkan lah untuk sampai konseling pun kita di GBI. Di GBI kita konseling, GBI Tebet. Kita konseling. Dan waktu pertama kali saya masuk GBI itu aneh aja. Aneh, cara nyanyi, cara doanya, dan ada dengar firman, terus ya udah saya ngikutin aja. Tapi waktu saya baru nikah itu gini Pak, itu saya bilang gini, aduh paling nikah saya tuh nggak mewah ya Pak, maksudnya nikah saya hanya pemberkatan. Jadi saya bilang nikah paling nanti cerai lagi. Itu yang ada di dalam benak saya, karena dulu itu saya masih ada pemberontakan, ada masih sombong lah Pak dulu.
karena saya kerja nyanyi itu penghasilan saya lebih besar gitu kan, saya sombong banget deh pokoknya. Itu saya bilang paling sebentar saya nikah. Terus Oh, iya Bu Florentin, apa yang menyebabkan Ibu bisa balik kepada Tuhan Yesus? Kan tadinya Ibu sudah istilahnya sudah mualaf ya, sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya Ibu sampai punya hati untuk mau balik? Itu kejadiannya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? iya Pak, jadi ini prosesnya setelah saya nikah Pak, justru setelah saya nikah dengan suami saya yang kedua ini, iya itu saya masih bertanya-tanya, saya masih setelah dari GBI itu, saya bilang kan jauh ya gerejanya di Tebet, saya dari Priuk Tebet gitu ya. Dari situ Pak saya ada kerinduan. Jadi Bukan, maksud saya begini, Ibu kan tadinya kan sudah ikut Muslim ya, sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, selama berapa tahun itu, 3 tahun berarti Ibu ikut suami ya, ikut kepercayaan suami. Iya. Nah itu bagaimana ceritanya? Ibu memang kan bercerai sama Pak. suami. Terus apa yang melatar belakangi sampai Ibu mau kembali ke Tuhan Yesus? Pak, saya bilang tadi saya cerita tidak ada dasarnya Pak, karena saya mungkin waktu itu bercerai, mungkin ini waktu itu saya masih labil. Tapi di dalam perjalanan itu saya tanya, Tuhan tuh ada nggak sih gitu? Yesus tuh siapa? Yesus tuh yang seperti apa? Kebenaran tuh apa Tuhan? Saya bilang. Saya nggak pernah menerima kebenaran yang namanya kebenaran itu yang memerdekakan, yang kebenaran itu yang mengubahkan gitu, yang membuat saya bertobat gitu, saya nggak pernah dapet itu gitu. Jadi pencarian itu sampai saya menikah yang kedua gitu, pencarian itu prosesnya Pak. Sampai saya benar-benar yang sorry mau tanya, kalau yang menyebabkan Ibu sampai bercerai dengan suami pertama itu kenapa? Saya mau balik ke agama semula. Mau balik ke Katolik, ke Tuhan Yesus. Iya. Oke. Nah itu kenapa sampai Ibu punya pikiran mau balik, sedangkan Ibu kan sudah ikut suami pada waktu itu? Iya. Jadi saya mau balik aja, dan makanya saya bilang tidak berdasar. Jadi saya mungkin masih mau bebas atau apa gitu. Tapi itu 5 tahun ke depan itu saya dalam pencarian, Yesus tuh ada nggak sih, Yesus tuh siapa gitu. Itu belum ada jawabannya Pak. Jawabannya setelah saya menikah gitu justru. Oke, sebelum Ibu lanjut ke situ, saya mau tanya dulu. Ibu ikut suami selama 3 tahun. Apa yang Ibu rasakan tentang soal kehidupan rohani Ibu? Apakah Ibu merasakan kehadiran Tuhan apa bagaimana pada waktu itu? Setelah ikut kepercayaan suami? Enggak, saya nggak pernah sholat Pak. Saya nggak pernah diajarin sholat. Maksudnya saya nggak pernah. Saya biasa-biasa aja gitu. Jalan hidup. Jadi terus? Ya, jadi saya ngalamin perjumpaan Tuhan itu setelah saya menikah yang kedua ini dengan suami yang kedua ini Pak. Oke. Gitu. Bagaimana itu ceritanya Bu, sampai Ibu bisa mengalami Tuhan itu? Jadi gini, setelah saya nikah itu kan saya masih ada rasa paling sebentar saya menikah, paling abis ini cerai lagi gitu ya. Tapi ya itu cuma dalam hati ya. Berjalan waktu itu setelah kita sering ke GBI, ke Betani ya, itu saya ada kerinduan sih, dengar firman seperti ini, memuji menyembah Tuhan seperti ini, saya akhirnya mengikuti ya. Akhirnya mengikuti, saya ada kerinduan, ada KKR di mana aja, ada KKR saya datang kemana aja yang dekat-dekat rumah, saya datengin yang dekat-dekat rumah. Nah suatu saat saya datang ada KKR dekat rumah, ada beberapa gang dari rumah ini, dari gang rumah saya itu ada gereja GBI. Itu saya jalan kaki sama tetangga saya, dia gereja GBI juga. Nah di GBI itu saya seneng gitu ya KKR. Jadi KKR di mana aja pokoknya saya, karena kerinduan ya, maksudnya ada kerinduan dengar firman gitu. Dan di KKR itu habis selesai KKR itu kita pulang jalan kaki. Saya nggak sengaja bilang gini sama teman saya, kenapa enggak ya ada ibadah tiap hari, saya bilang gitu. Tapi saya nggak ngerti gini, apa iya ya ada ibadah tiap hari. Saya sampai apa iya sih gitu ya, udahlah, saya nggak mikirin lagi tuh Pak. Berjalan waktu saya ya masih ya ke gereja kemana aja, ke KKR, ke gereja tempat kakak ipar saya. Akhirnya 3 minggu Pak, itu 3 minggu Tuhan jawab. Itu gara-gara teman saya, dia punya mobil, dia nggak bisa nyetir, jadi tolong dong Floren, setirin saya. Biasanya dia
kemanapun dia, teman saya tuh guru, dia kemanapun dia selalu minta di setirin gitu mobilnya untuk pergi mana-mana. Tapi selama ini dia selalu kasih tip. Tapi semenjak ini dia bilang gini, anterin saya ke gereja di Semanggi. Saya anterin dia, tapi karena pasti suka lah dia orang Manado, karena pasti suka lah ikut ibadah. Tapi maaf ya nggak ada tip. Ya udah, saya juga mungkin saya sekalian ke gereja lah ya Pak, gitu. Nah, itu hari Minggu ke gereja, besoknya kita ke gereja lagi nih. Tapi saya belum nyadar, belum ngeh ya. Itu saya ke gereja lagi. Itu nyupirin dia tuh Pak. Saya nyupirin dia terus saya ke gereja lagi. Itu belum ngeh sampai seminggu, 2 minggu. Pas saya lihat buletin, saya bilang, Tuhan ini nggak salah Tuhan. Ibadahnya setiap hari. Wow, saya bilang, ya ampun, saya bilang, ini yang saya bilang waktu 3 minggu ya, beberapa minggu yang lalu itu, saya bilang sama teman waktu jalan kaki, kenapa enggak ada ibadah setiap hari? Wow, saya bilang, oh udah deh, saya bilang, oke, saya jalanin tuh Pak. Saya jalanin, itu tiap hari Pak, dari Senin sampai Senin kita beribadah di gereja Tiberias, berbeda cabang, tapi itu ibadahnya setiap hari. Akhirnya kita ikut ibadah setiap hari, itu pendetanya pengajaran Pastor Joshua tua kakak. Dan ketika ibadah tiap hari, itu ada suami tuh udah mulai gimana ya, aduh, jangan ikut pendeta, kata suami saya. Tapi dalam hati saya, saya sih, saya bukan ikut pendeta, saya ikut firmannya. Saya nggak ngomong tapi sama suami saya. Tapi suami saya SMS sama, waktu itu belum ada WA, SMS sampai sama teman saya, jangan ajak Loren dong setiap hari lagi gitu ya. Udah, saya nggak hiraukan ya, maksudnya kata-kata suami saya, biarin aja deh. Saya pikir gini, nggak mungkin nggak ada hasilnya saya beribadah. Itu perjalanan waktu itu saya beribadah setiap hari, dan 2 bulan Pak, wow, saya rasakan luar biasa. 2 bulan itu karakter saya diubahkan, dari yang keras, dari yang suka marah-marah, dari yang suka mendakwa suami, dari yang melihat semuanya kekurangan suami, itu bisa Tuhan balik 180 derajat, 360 derajat, Tuhan balik semuanya. Saya bisa melihat kelebihannya suami semua. Saya bisa tunduk sama suami. Saya bisa nggak marah-marah sama suami. Oh ini ya yang namanya kebenaran. Saya bilang gitu. Luar biasa ya. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Dan saya dibaptis selam, memutuskan untuk baptis selam. 2010 saya mulai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai sekarang berjalan nggak putus. Selesai dari Wahyu 21, besoknya mulai lagi Kejadian 1. Dan begitu setiap tahun nggak putus, saya tiap malam baca. Dan itu untuk membuat kekuatan. Jadi saya bangga bisa baca Alkitab, karena besoknya ketika saya dengar firman, ketika saya dengar khotbah, seperti belajar Pak, gitu. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan yaitu, terus saya berdoa, Tuhan, saya bilang saya pengen jadi pendoa, yang doa bagi keluarga saya Tuhan. Itu saya masih nyanyi ya, masih gitu deh, masih nyanyi di kafe. Tapi berjalannya waktu sampai 2010 itu, akhirnya saya memutuskan, itu juga ada ceritanya Pastor, memutuskan untuk berhenti dari kafe. Jadi hasilnya saya ibadah setiap hari. Saya hari Senin saya ibadah. Ada teman yang negur, Nana jangan lagi nyanyi di kafe. Saya bilang gini, dalam hati saya gini, aduh, siapa sih? Kok dia larang-larang, siapa yang mau kasih nafas saya, gitu. Waktu itu penghasilan saya lagi besar-besarnya. Sehari saya bisa lumayan lah dapat tip dari kafe, dari nyanyi ya. Terus udah dengan hati yang galau saya ikut ibadah karena teguran itu ya. Oke, besoknya kita ketemu lagi nih karena ibadahnya tiap hari. Ketemu lagi sama teman saya. Udah kita satu mobil. Udah kita nggak saling tegur, biasa aja. Kita ibadah lagi. Ibadah lagi tuh di situ ada sesuatu yang Tuhan bicara gitu loh. Ya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya ya total gitu ya. Saya masih negosiasi tuh sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, oke Tuhan, nanti Sabtu terakhir sekalian sambil gaji nyanyi terakhir di kafe. Saya ambil gaji terakhir, saya nyanyi Sabtu. Itu yang kedua kali itu
Tuhan negur lewat firman, tadinya lewat teman saya, lewat firman, lewat khotbah. Hari Jumat saya ibadah lagi di Mangga 2 Square Basement. Itu saya pergi sama suami saya, ikut sama anak, sama suami, anak ikut. Ya, itu khotbahnya itu bikin saya, oke Tuhan, bikin saya ambil keputusan langsung saat itu juga. Jadi khotbahnya itu bilang gini, ikut Yesus jangan setengah, ikut Yesus total. Jadi 3 kali teguran, 3 kali teguran. Jadi saya 3 kali ditegur Tuhan. Pertama lewat teman, lewat khotbah masih negosiasi, lewat khotbah lagi, ampun Tuhan, saya bilang ampun. Oke, saya tinggalkan. Selesai ibadah, saya langsung telepon teman saya yang pemain keyboard, tolong cari penyanyi pengganti saya, saya mundurkan diri, saya nggak nyanyi. Oke, udah. Habis itu udah, jadi nggak ada penyesalan, nggak ada rasa gimana, ya udah. Terus kesannya gimana Tuhan? Ya itulah, karena saya minta saya jadi berdoa gitu. Jadi berjalannya waktu, saya lupakan, saya keluar dari kafe, suami saya bekerja, ya apa adanya, maksudnya penghasilan pemain band berapa sih, tapi ya udahlah kita jalanin karena ini negur langsung Tuhan lewat firman-Nya gitu. Dan terus berjalan waktu sampai 2010, sampai akhirnya saya, kan suami saya juga melayani waktu di Tiberias itu sampai 5 sesi ibadah. 5 sesi ibadah saya belum pelayanan, tapi akhirnya saya pelayanan sebagai asyar. Sebagai asyar, saya ketemu sama pengatur jadwal musik. Emang rumahnya di mana Bu? Saya di Priuk, saya bilang gitu. Loh, suaminya pemain gitar kan? Iya, saya bilang. Saya kasih jadwal di BTS saya di Bekasi. Oh, saya pikir rumahnya di Bekasi. Enggak Pak, saya di Priuk. Setelah itu suami saya dapat jadwalnya di dekat-dekat, di Kelapa Gading, di dekat-dekat rumah gitu. Dan itu perjalanan terus berlalu, dan puji Tuhan itu saya masih dengar firman setiap hari, dan saya bersaksi itu yang namanya seumur umur ke gereja itu nggak pernah Pak. Jadi waktu saya ikut ibadah tiap hari mulai 2009 itu, saya mundur lagi ya ceritanya, itu biasanya saya kalau masuk gereja duduknya paling belakang. Tapi saat kali itu kita tuh rebutan tempat, sebelum ibadah dimulai tuh kita udah rebutan tempat di depan, rebutan tempat paling depan, dan untuk akhirnya akan menerima berkat di setelah perjamuannya. Sampai saat ini saya bersyukur berjalannya waktu bersama suami, sampai suami saya pelayanan, dan sampai Pastor Joshua memutuskan untuk membuka gereja sendiri. Akhirnya kita, ya udah, kita ikut gabung dalam pelayanan di gereja Grace of Christ Unity Church di Warta Gading. Dan pandemi kemarin kita masuk Wisma Atlet sekeluarga. Itu berjalan waktu yang saya tetap terus ikut pengajaran firman, maksudnya dengar khotbah, dengar khotbahnya, dengar firmannya yang disampaikan. Berjalan waktu itu, waktu saya sakit COVID itu kita keluarga. Dan setelah saya pulang dari Wisma Atlet, kita ketemu lagi sama gembala. Pastor gembala tanya, bagaimana itu waktu sakit COVID? Saya bilang, Pastor, saya bilang, saya jangan tanya penyakit, saya bilang. Yang saya mau saksikan adalah saya nggak pernah sedamai ini, saya nggak pernah setenang ini menghadapi sesuatu yang di masa sulit gitu ya. Suami nggak kerja, saya bekerja, jadi saya nggak pernah sedamai ini. Sempat sih beberapa waktu yang lalu itu, yang sebelum COVID itu, saya bilang saya bekerja, saya bilang gini sama Tuhan, kok nggak adil sih, suami nggak kerja, saya harus kerja, saya harus nafkahin, saya harus kerja rumah tangga, kok nggak adil sih. Terus saya sharing sama teman pendoa,
sama teman saya dibilang ini, Tuhan kamu salah doanya, jangan bilang gitu. Tuhan kalau saya harus bekerja, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Oh gitu ya. Setelah saya doa gitu, di balik doanya, wow luar biasa. Saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi saya bukan mendampai diri lagi, bukan mendampai orang lain lagi, tapi saya jadi berkat. Jadi itu sudah Tuhan taruh di dalam diri saya untuk jadi berkat, untuk memberkati. Dan ketika sampai kita kena COVID itu, saya bilang saya nggak, selama ini nggak pernah ngalamin sedamai ini. Saya nggak pernah ngalamin setenang ini dalam masalah gitu, dalam badai. Saya nggak pernah ngalamin setenang ini, saya bilang gitu. Itu esensinya Pak. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu anugerah yang luar biasa. Itu kasih karunia, kata Pastor Joshua. Wow, saya menerima kasih karunia yang wow, yang sesuatu yang yang luar biasa, yang ada di Alkitab. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu saya terima. Dan berjalannya waktu kesininya, saya udah nggak bisa mendapatkan suami lagi, udah nggak bisa mendapatkan anak-anak lagi, udah nggak bisa marah lagi, udah nggak bisa kecewa lagi. Udah kebanyakan kalau misalnya saya udah mulai kesel atau apa, udahlah, udah nggak ada waktu untuk ngebahas yang gitu-gitu gitu. Dan saya bersyukur hidup dalam Tuhan itu indah, sungguh luar biasa. Perjumpaan saya pribadi bersama Tuhan, ada teman-teman yang tanya, kamu pernah nggak sih ketemu Yesus secara face to face? Saya bilang saya nggak pernah. Saya bilang saya ketemu Yesus itu lewat firman-Nya yang mengubahkan saya, yang memerdekakan saya. Dan sampai saat ini saya melayani di gereja sebagai singer, dan itu nggak mudah juga, lewati pelayanan, ketemu dengan berbagai orang-orang yang ya gitu deh. Tapi ketika saya merdeka, saya udah gak mikirin itu semua. Saya maju terus. Apapun yang Tuhan sudah taruh, saya mau belajar taat, saya mau belajar setia, saya mau belajar semuanya, belajar memuji menyembah. Saya belajar taat, karena nyanyi di dunia dengan nyanyi di gereja itu beda Pak. Di dalam pelayanan itu beda, sangat beda, jauh beda. Jadi kalau dunia kan dengan bahasa-bahasa yang seenak-enaknya, dengan lagu-lagu yang ya yang galau-galau gitu Pak, nggak ada masalah. Cuma kalau di pelayanan pun lagu juga harus disaring, lagu apa yang harus kita bawakan, kita doa dulu. Dan itu saya alamin luar biasa. Sampai sekarang saya dan suami melayani sebagai gitar. Nah, terkadang dia juga main keyboard, dan suami juga dipercayakan kadang-kadang di gereja lain untuk melayani sebagai pemain keyboard. Saya bersyukur di masa-masa sulit ini, saya bersyukur banget karena Tuhan Yesus itu benar-benar pelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan terbukti, sangat terbukti. Waktu itu saya dalam pergumulan, saya dalam doa, saya dalam nangis. Tuhan, saya bilang, ini gimana hutang-hutang saya, Tuhan, saya bilang itu. Itu lucu Pak, itu tahun 2001 saya kesaksian. Bulan Februari Tuhan Yesus bayar hutang saya. Gak lunas sih, tapi dia bayar hutang saya sebulan. Saya nanya sama marketingnya, Mas itu saldo saya udah potong belum ya? Udah Bu. Tapi dalam hati saya kok itu masih ada gitu loh. Harusnya itu udah kepotong. Jadi itu saldonya masih ada. Saya bilang ya ampun Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang. Dan kejadian 2001 itu hal yang luar biasa yang saya bilang saya aneh aja. Terus saya membayar uang sekolah anak saya. Saya nanya sama bagian administrasi, saya bilang, Mas tolong dicek anak saya bayaran sekolah berapa bulan tunggakannya, saya bilang gitu. Nanti Bu saya cek dulu. Setelah dicek ternyata cuma 1 bulan. Padahal saya sudah siapkan uang untuk bayaran anak sekolah saya 4 bulan. Itu hitungan saya yang belum bayaran. Saya bilang ya ampun Tuhan lagi, saya bilang gitu. Oh, Tuhan makasih Tuhan. Jadi itu yang namanya praise. Kita rest, kita hanya memuji menyembah Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi udah gak usah pikir macam-macam. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang atur semuanya dengan indah. Dan waktu itu pernah gini, sudah jatuh tempo, suami sedang ini udah jatuh tempo nih, pasti besok udah kena denda. Terus kata suami saya bilang gini, sabar. Saya percaya itu bukan suara suami saya, suara Tuhan, sabar.
Tapi beneran deh, besoknya kita dapat berkat loh. Suaminya saya dipanggil untuk ngiringin customer-customer yang ya pokoknya dapat job yang keren lah, yang bagus lah gitu. Dan saya bilang, sekarang saya udah nggak takut lagi Pak. Saya udah nggak takut lagi. Saya harus kesana kemari, jual ini jual itu. Zaman dulu ya, jual ini jual itu, terus harus pinjam sini pinjam. Nggak, sekarang saya lebih rest, lebih tenang. Nggak ada duit, ya udah. Jadi saya udah nggak takut lagi. Nggak, kadang-kadang saya bilang, mau bisa ya begini ya. Dulu saya kalau nggak ada duit bingung. Aduh, saya mau cari kemana nih? Saya harus beli ini nih. Saya harus begini begitu. Harus update, harus penampilan harus bagaimana. Tapi sekarang nggak. Dulu tuh kalau keluar saya tuh sombong Pak dulu Pak. Saya mau naik motor aja gengsi. Saya harus naik mobil mana-mana. Tapi itu Tuhan habisin semuanya. Sampai mobil kejual segala macam. Tapi ya itu luar biasa. Tuhan benar-benar memberikan sesuatu yang terindah dalam kehidupan saya, yaitu saya menjadi doa bagi rumah tangga saya. Dan saya bersyukur, saya setiap hari doa bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa memuji menyembah Tuhan. Setiap hari saya ada doa rutinitas setiap hari dari gereja 5.30 dan sampai selesai jam 6:30 pagi. Ya begitu, bukan rutinitas, tapi saya tiap hari dapat sarapan pagi, yaitu firman Tuhan. Dan saya bersyukur, saya bukan saja makan firman Tuhan, tapi saya makan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini tubuh dan darah Tuhan Yesus, bukan lambang, tapi ini benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan saya. Dari kehidupan ini, dan urapan minyak zaitun yang disucikan. Dan itu harga mati. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu harga mati. Jadi ketika kita hidup benar, ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan perhitungkan. Bukannya untuk kesombongan, tapi itu untuk pengalaman hidup, benar-benar hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu untuk melayani, bekal untuk melayani. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan itu, kita pede loh untuk melayani. Jadi ketika kita hidup nggak benar, aduh saya dosa. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran dan kekudusannya, saya pede untuk melayani. Saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sekarang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Itu saya benar-benar luar biasa. Apalagi saya menjadi pemuji penyembah singer gitu ya di gereja. Itu saya bilang saya harus menguduskan diri. Itu udah harga mati, udah nggak bisa ditawar lagi. Karena dalam kekudusan itu Tuhan bekerja. Jadi saya harus benar-benar menjaga hidup suci kudus itu dengan darah Kristus. Jadi udah nggak pengen dosa lagi, udah nggak pengen berpikiran yang buruk, yang jelek. Saya dalam perkataan, dalam hal perpakaian juga, dalam hal mendengar, dalam segala hal apapun, itu Roh Kudus yang atur semuanya. Jadi saya bersyukur sampai saat ini rumah tangga saya Tuhan berkati. 2006 sampai 2022 ini Tuhan berkati dan langgeng sampai sekarang. Nggak ada ya cekcok, ada waktu beberapa waktu lalu masih ada cekcok, tapi setelah menjalani kehidupan ini ada masih setelah melampaui segala akal. Saya udah nggak pernah yang namanya berantem. Jadi saya merasa yang begitu-begitu bukan bagian saya lagi. Yang sesuatu yang masa lalu yang nggak baik, yang perkataan yang nggak baik atau apa, itu bukan bagian saya lagi. Bagian saya adalah memuji menyembah Tuhan. Jadi ayolah hidup kudus, hidup benar. Itu harga mati, saudara-saudara. Itu sesuatu yang indah. Emang bertolak belakang dalam kehidupan duniawi ini, tapi hasilnya luar biasa. Emang hidup dalam Tuhan tuh dibilang gak enak, tapi hasilnya luar biasa. Tuhan bekerja, Tuhan hidup, Tuhan bergerak dalam kehidupan keluarga, rumah tangga juga, anak-anak. Ketika anak-anak sudah mulai gini, ada Tuhan. Pokoknya ketika saya serahkan Tuhan, udah Tuhan, semuanya perkataan sia-sia, segala tingkah laku anak yang sia-sia dibatalkan, tidak berkuasa untuk anak-anak punya masa depan yang luar biasa. Ada tuntunan Roh Kudus, saya percaya itu aja. Saya nggak mau marah-marah, saya nggak mau gimana sama anak. Jadi semuanya udah serahkan kepada Tuhan. Jadi kehidupan ini ngalir enak banget. Hidup dalam Tuhan itu sebenarnya enak. Tapi banyak orang yang bingung, saya harus gimana nih, saya harus gimana. Tapi ketika kita menjalani kehidupan ini bukan rutinitas, tapi
suatu ketaatan yang kita jalani itu hasilnya sangat indah, sangat luar biasa. Ya, demikian Pastor kesaksian saya pada malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.